Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya dalam podcast Wawasan Kebangsaan. Baik, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu peserta latsar yang diadakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kepada Bapak kami persilahkan memperkenalkan dirinya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yazil Astori AMD-FTR dan saya adalah anggota Latsar Angkatan 65 Kelompok 4. Untuk sekarang saya bertugas di instansi pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuan. Terima kasih kepada Bapak telah memperkenalkan dirinya. Baiklah, saya langsung saja kepada topik pembahasan kita hari ini, yaitu wawasan kebangsaan. Menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari 1. Pancasila, 2. Undang-Undang 1945, dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, kalau begitu bicara tentang wawasan kebangsaan, berarti ada dong kaitannya dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Menurut Bapak, apa aja sih sejarah penting yang berkaitan dengan kemerdekaan atau wawasan kebangsaan kita? Baik, beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Sofia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang bernama Organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI diprakarsi oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islam Meiten Bon, Studerenden Minahasa, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Desofi juga ikut dalam kerapatan besar. 4. Pada 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang kelima, pada 1 Maret 1945, dalam Indonesia pada waktu ini masih dalam kondisi kritis, Letnan Jenderal Kumaki Harada selaku pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat BPUPKI. Dan selanjutnya barulah terciptanya PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 atau bisa disebut juga dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baik, untuk pertanyaan terakhir kita hari ini, menurut Bapak seberapa penting sih tentang wawasan kebangsaan bagi kita warga negara Indonesia yang baik? Menurut saya sangat penting sekali, karena dengan memahami apa itu wawasan kebangsaan, kita dapat mempertebal rasa kebangsaan sehingga kita makin cinta dengan tanah air kita. Merdeka. Baiklah, sekian podcast wawasan kebangsaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Yazil sebagai narasumber. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman
yang mendengarkan podcast kita hari ini. Sekian dari saya sebagai host pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.